Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 MTK akan mempresentasikan materi mengenai penempatan data kelompok. Dengan nama saya Rifka Kamila dari absen 32. Nama saya Fajrul Nizam Nuroni dari kelas 10-8, absen 8. Nama saya Febi Cantika Putri dari absen 13. Nama saya Rizky Lutfan Fadila, absen 33. Nama saya Syafira Putri Utami dari absen 38. Pertama, tujuan pembelajaran. 1. Mengetahui apa itu pengukuran penempatan data kelompok. Dan yang kedua, mengetahui definisi kuartil, desil, dan persentil. Yang ketiga, mengetahui rumus kuartil, desil, dan persentil. Dan yang terakhir itu mengetahui cara menghitung kuartil, desil, dan persentil. Untuk yang kedua, yaitu peta konsep. Peta konsep itu yaitu ukuran penempatan data kelompok berikut desil, kuartil, dan persentil. Yang berikutnya yaitu definisi penempatan data kelompok. Pengukuran penempatan data kelompok adalah ukuran letak data yang menunjukkan posisi relatif suatu nilai data terhadap kumpulan data. Ukuran letak data kelompok dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu nilai merupakan rata-rata atau apakah nilai itu tinggi atau rendah. Berikutnya yaitu definisi desil, kuartil, dan persentil. Definisi dari desil sendiri yaitu desil adalah ukuran statistik yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama besar. Sedangkan kuantil dengan lambang Q, kuantil adalah istilah umum dalam statistik yang membagi data menjadi beberapa bagian yang sama besar. Dan yang terakhir yaitu persentil dengan lambang P. Persentil adalah ukuran yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Yang pertama ada rumus desil. Rumusnya DI sama dengan TB ditambah buka kurung I per 10 N kurang FK per FI tutup kurung P. Lalu yang kedua ada rumus kuartil. Rumus kuartil itu QI sama dengan TB ditambah buka kurung I per 4 N dikurang FK per FI tutup kurung P. Oke, lalu yang terakhir ada rumus persentil. Rumusnya PI sama dengan TB buka kurung I per 100 N kurang FK per FI tutup kurung P. Kita sekarang pembahasan soal desil. Yang pertama kita cari nilai desila dulu. Kalau udah ketemu, kita langsung ngitung pakai rumus desil. Rumusnya itu D4 sama dengan TB D4 ditambah 4 per 10 N kurang FK D4 per F04 FD4 kali P. Hasilnya itu 59,5 tambah 40 kurang 37 per 22 kali 10. Hasilnya lagi 59,5 ditambah 30 per 22. Jadi hasil akhirnya itu hasil akhir sama dengan yang terakhir itu 59,5 tambah 1,4 dan hasil akhirnya itu 60,9. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan soal desil yang kedua. Nah, kita lihat dari soalnya. Contoh soalnya itu adalah carilah nilai desil ke-6 dari histogram berikut ini. Nah, itu dari histogram tersebut yang diketahui itu adalah tepi bawah kelas. Nah, tepi bawah kelasnya itu ada 149,5, 157,5, 165,5, 173,5, 181,5, dan 189,5. Nah, yang ada angka 8, 5, 7, 5, 2, 3 itu adalah frekuensi di setiap tepi bawah kelas itu sendiri. Nah, dari histogram tersebut, mari kita buat tabela dulu. Nah, tabela itu tuh ada tepi bawah kelas, ada frekuensi, dan ada frekuensi kumulatif. Frekuensi dari tepi bawah 149,5 itu ada 8. Frekuensi dari tepi bawah 157,5 itu ada 5. Frekuensi dari 165,5 itu ada 7. Frekuensi dari 173,5 ada 5. Frekuensi dari 181,5 itu ada 2.
dan 189,5 itu ada 3. Nah, cara ngitung frekuensi kumulatif itu gimana? Jadi kan frekuensi dari 149,5 itu kan ada 8. Nah, terus frekuensi dari 157,5 itu kan ada 5. Berarti frekuensi kumulatif dari 149,5 itu 8. Nah, frekuensi kumulatif yang 157,5 itu penjumlahan dari 8 ditambah frekuensinya dia, itu kan ada 5. Berarti 8 tambah 5, 13. Jadi frekuensi kumulatif itu tuh bisa dibilang kayak penjumlahan dari frekuensi kumulatif sebelumnya ditambah dengan frekuensi data sesudahnya. Contoh ya, frekuensi kumulatif berarti 157,5, frekuensi kumulatif itu 13. Nah, kalau 165,5 berarti frekuensi kumulatifnya berapa? Berarti frekuensi sebelumnya itu 13. Nah, frekuensi kumulatif sebelumnya itu kan 13. Tapi frekuensi 165,5 itu 7. Berarti 13 ditambah 7 sama dengan 20. Berarti frekuensi kumulatif dari 165,5 itu adalah 20. Dan seterusnya, cara menghitung frekuensi kumulatif itu kayak gitu. Nyari letak desilnya dulu, itu tuh rumusnya I per 10 dikali N. I itu tuh kayak perintahnya disuruh cari desil yang keberapa. N itu tuh total semuanya. Nah, total semua frekuensinya itu ada 30. I-nya itu 6 karena kita disuruh cari desil ke 6. Berarti 6 per 10 dikali 30 hasilnya 18. Berarti desil ke-6 itu terletak di data ke-18. Nah, cara kita tahu data ke-18 itu ada di mana? Itu tuh kita lihat dari frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif data yang ketiga yaitu 165,5 itu tuh kan di frekuensi kumulatifnya itu 20 ya. Nah, berarti 18-nya itu tuh ada di situ. Nah, berarti data ke-18 itu sama dengan 165,5. Nah, terus frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Berarti sebelum 20, frekuensi kumulatif sebelum 20 itu kan 13. Berarti 13. Terus FDI itu frekuensi desil. Kelas desil ini kan 165,5. Nah, frekuensinya tuh dia ada 7. Nah, P itu adalah panjang kelas. Panjang kelas itu bisa dibilang selisih dari data ke-1, data ke-2, data ke-3. Ya bisa dan bedanya lah gitu berapa. Nah, di sini bedanya adalah 8. Nah, yang masukin ke rumusnya desil. Rumus desil itu gampang banget. D6 tuh berarti desil ke-6 sama dengan TB. TB itu tepi bawah kelas ditambah dalam kurung I per 10 kali N. I per 10 kali N itu dari sama dengan hasilnya 18 yang tadi kita hitung sebelumnya. Terus dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil per FDI itu frekuensi desil yang mau dicari ini dikali P itu tuh panjang kelas. Nah, kita tinggal masukin aja nilai-nilainya. D6 sama dengan TB tepi kelas bawah yang tahu dari diketahui tadi adalah 165,5 ditambah tadi yang I per 10 kali N itu hasilnya 18 ditambah dalam kurung 18 dikurangi FK frekuensi kumulatif sebelum kelas desil itu adalah 13 per 7. 7 tuh frekuensi dari desil ke desil itu. Desil yang 165,5 itu frekuensinya adalah 7 dikali panjang kelasnya 8. Terus D6 sama dengan 165,5 ditambah 18 dikurangi 13 sama dengan 5 per 7 dikali 8. D6 sama dengan 165,5 ditambah 5,71. 5,71 itu hasil dari 5 per 7 dikali 8. Kalau udah tinggal dijumlahin hasilnya D6 sama dengan 171,21. Jadi nilai dari desil ke-6 dari histogram tersebut hasilnya 171,21. Soal kuartil 1 berikut ini adalah data berkelompok mengenai berat badan siswa kelas 7. Kita diminta untuk mencari kuartil pertama atau Q1 dari data tersebut. Langkah pertama adalah mencari letak Q1 ada di kelas mana. Jika seluruh frekuensi adalah 50, maka letak Q1 sama dengan 1/4 kali jumlah frekuensi. Sama dengan 1/4 kali 50 sama dengan 12,5. Artinya kuartil pertama atau Q1 berada pada data ke 12,5. Sekarang kita lihat frekuensi kumulatif dari tabel. Karena 12,5 berada di antara 10 dan 19, maka Q1 adalah 41 sampai 45. Sekarang kita cari nilai-nilai yang diperlukan dari data tersebut. TB atau tepi bawah kelas Q1. Kelas Q1 adalah 41 sampai 45, jadi tepi bawahnya sama dengan 41 dikurang 0,5 sama dengan 40,5. FK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. FK sebelum kelas 41 sampai 45 adalah 10. F atau frekuensi kelas Q1. Frekuensi di kelas 41 sampai 45 adalah 9. P panjang kelas. Dari 41 sampai 45 maka
maka panjang kelas adalah 5. Lalu kita masukkan ke dalam rumus Q1 sama dengan TB plus 1/4N dikurang FK per F kali P. Masukkan angka-angkanya. Q1 sama dengan 40,5 ditambah 1/4 kali 50 dikurang 10 per 9 kali 5. Q1 sama dengan 40,5 tambah 12,5 dikurang 10 per 9 kali 5. Q1 sama dengan 40,5 ditambah 2,5 per 9 kali 5. Q1 sama dengan 40,5 ditambah 1,39. Q1 sama dengan 41,89. Jadi jawaban dari soal kuartil 1 adalah 41,89. Soal kuartil 2. Dari data di bawah ini, carilah Q3-nya. Langkah pertama adalah mencari letak Q3 ada di mana. Jumlah seluruh frekuensi adalah 100, maka letak Q3 sama dengan 3/4 kali jumlah frekuensi, sama dengan 3/4 kali 100 sama dengan 75. Artinya, kuartil ketiga atau Q3 berada pada data ke-75. Sekarang kita lihat frekuensi kumulatif dari tabel karena 75 berada di antara 59 dan 80. Maka kelas Q3 adalah 70 sampai 79. Sekarang kita cari nilai-nilai yang diperlukan dari tabel tersebut. TB atau tepi bawah kelas Q3 adalah 70 sampai 79. Jadi tepi bawahnya sama dengan 70 dikurang 0,5 jadi 69,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3. FK sebelum kelas 70 sampai 79 adalah 59. F atau frekuensi kelas Q3. Frekuensi di kelas 70 sampai 79 adalah 21. P panjang kelas dari 70 sampai 79, maka panjang kelas adalah 10. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Q3 sama dengan TB ditambah 3/4N dikurang FK per F kali P. Masukkan angka-angkanya. Q3 sama dengan 69,5 ditambah 3/4 kali 100 dikurang 59 per 21 kali 10. Q3 69,5 ditambah 75 dikurang 59 per 21 kali 10. Q3 sama dengan 69,5 ditambah 16 per 21 kali 10. Q3 69,5 ditambah 7,6. Q3 sama dengan 77,1. Jadi jawaban dari soal kuartil 3 adalah 77,1. Membahas soal persentil. Contoh soalnya adalah carilah nilai persentil ke-80 dari histogram berikut. Kita cari I-nya dulu. Jadi I-nya itu adalah 80 dan N adalah 40. Lalu kita hitung posisi dengan rumus I per 100 dikali N. Jadi adalah 80 per 100 dikali 40, hasilnya adalah 32. Nah, persentil ke-80 jadi ada di posisi data ke-32. Lalu kita lihat frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif sebelum 32 adalah 24. Kelas yang memuat data ke-32 adalah nilai tengah, yaitu 73. Lalu kita hitung tepi bawah kelas. Tepi bawah sama dengan 67 plus 73 per 2. Hasilnya adalah 70. Lalu frekuensi kumulatif sebelum kelas adalah 24. Frekuensi kelas yaitu 10. Lalu kita hitung panjang kelas. P sama dengan 73 ditambah 79 dibagi 2. Dikurang 67 plus 73 dibagi 2 sama dengan 76. Lalu 76 kita kurangkan 70. Hasilnya adalah 6. Lalu kita hitung PI-nya. Jadi rumus PI itu adalah TB plus dalam kurung I per 100 dikali N min frekuensi per frekuensi dikali P. Jadi P80 adalah P80 sama dengan TB plus 32 min 24 dibagi 10 dikali P sama dengan 70 plus 8 per 10 dikali 6. P80 sama dengan 70 plus 4,8. Jadi P80 adalah 74,8. Sekarang kita bahas soal yang kedua. Dari data di bawah ini carilah P95. Pertama-tama kita cari dulu letak P95-nya itu. P95 per 100 dikali N.
sama dengan 95 per 100 dikali 100. 100-nya kita coret, jadi hasilnya adalah 95. P95, TB P95 ditambah 95 per 100 dikali N min FK P95 per F P95 dikali P. Sama dengan 79,5 plus 95 min 80 per 16 dikali 10. Jadi hasilnya sama dengan 79,5 plus 150 per 16. Sama dengan 79,5 plus 9,4 adalah hasilnya jadi 88,9. Nah, selanjutnya itu ada soal HOTS. Jadi, kita bakal ngebahas tentang soal HOTS. Di sebuah sekolah, guru matematika ingin menganalisis hasil ujian dari 40 siswanya. Setelah mengelompokkan data, ia menyusun tabel berikut. Suatu hari, Rina penasaran dengan posisi nilainya dibandingkan dengan teman-temannya. Ia ingin mengetahui kira-kira di mana batas nilai yang membagi 70% siswa dengan nilai yang lebih rendah dan 30% siswa dengan nilai lebih tinggi. Bantu Rina menemukan batas nilai tersebut dan jelaskan cara menghitungnya. Teman-teman, jadi dari pertanyaan tersebut berarti perintahnya adalah kita disuruh cari persentil ke 70, P70. Kita harus cari tahu letak P70 itu di mana, di data keberapa. Jadi I per 100 dikali N. I itu berarti 70 per 100 dikali N-nya. N itu berarti total semua frekuensinya itu adalah 40. Berarti 70 per 100 dikali 40. Hasilnya adalah 28. Artinya P70 ini terletak di data ke-28. Nah, berarti data ke-28 itu tuh terletak di interval kelas ke 80 sampai 89 dengan frekuensinya itu ada 10. Nah, frekuensi kumulatifnya itu kan 35, berarti 28 terletak di situ. Nah, rumusnya itu kan dibutuhinnya tepi bawah ya, sedangkan yang ketahuinya itu kelas, yang diketahuinya kelas. Nah, berarti cara menghitung tepi bawahnya itu adalah P70 terletak di kelas interval 80 sampai 89. Nah, cara menghitungnya untuk mencari tepi bawahnya 80 dikurangi 0,5, hasilnya 79,5. Berarti tepi bawahnya 79,5. Terus frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ini, sebelum 80, frekuensi kumulatif 80-89 kan 35 ya. Sebelum 35 itu ada 25. Terus frekuensi dari kelas 80-89 itu ada 10. Dan panjang kelasnya itu ada 10 juga. Nah, kalau udah kita tinggal masukin aja nih ke rumus persentil itu sendiri. P70 sama dengan tepi kelas bawah tadi udah diketahuin, 79,5 ditambah 28 dikurangi 25 per 10 dikali 10. Terus P70 sama dengan 79,5 ditambah tadi 28 dikurangi 25 sama dengan 3 per 10 dikali 10. P70 sama dengan 79,5 ditambah 3. Hasilnya 82,5. Jadi, P persentil ke 70 itu nilainya adalah 82,5. Nah, teman-teman, kami akan memberikan beberapa soal kepada teman-teman semua untuk meningkatkan kemampuan kalian di materi ini. Soalnya adalah diketahui data tinggi badan dalam sentimeter. Cari dari 40 siswa dalam sebuah kelas sebagai berikut. Tinggi badan dalam sentimeter, yang pertama 145 sampai 151 frekuensinya ada 5, 152 sampai 158 frekuensinya ada 8, 159 sampai 165 frekuensinya ada 12, 166 sampai 172 frekuensinya ada 10, dan 173 sampai 179 frekuensinya ada 5. Nah, soalnya yang harus kalian cari atau kerjakan. Yang pertama, hitunglah nilai kuartil ke-1 dan kuartil ke-3 dari data tersebut. Yang kedua, tentukan nilai desil ke-6 dari data tersebut. Dan yang ketiga, tentukan nilai persentil ke-25 dari data tersebut. Selamat mengerjakan, teman-teman. Dan berikut daftar pustakanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan langsung ya. Sekian video pembelajaran dari kelompok 5. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.